Nah, itu ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Kalau memang yang satu udah hijrah baik, yang satunya itu malah main-main, berpura-pura hijrah, ini kan sudah nggak sekufu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sedulur beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Dan segala urusan dunia akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka ya saling menguatkan di dalam keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan isi dari vlog kali ini pun ini akan membawa kebaikan untuk dunia akhirat kita. Amin. Seperti biasa, ya tentunya kita ditemani oleh orang-orang yang luar biasa yang insya Allah diridhoi dan dimuliakan oleh Allah. Kita sapa dulu guru kita, Ustaz Anu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini pakaiannya saya suka ini modelnya, kayaknya harus agak dicontoh ini kayaknya. Dan kalau sedulur beriman mau beli juga ke saya aja. Promosi. Ada ujungnya biasanya. Apa tuh? Ustadz bajunya buat saya. Itu jangan di sini bisanya. Di ruangan lain. Iya. Oke. Kita sudah nyapa guru kita dan juga di sebelah kanan saya ini yang mungkin dulu sedulur beriman suka nonton siraman kolbu. Itu kalau bermula mau ceramah itu ada pantun. Ya. Haji Markum. Nah, terus dompetnya jatuh. Nah, itu dia artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sebelah kanan saya ini Ustaz Zaki, ya Zaki Muhammad. Masya Allah ini sudah lama banget gak ketemu. Udah berapa tahun gak ketemu? Alhamdulillah 10 abad. 10 abad ya. Jadi kemana aja nih? Biasa. Nyari dompet yang jatuh. Nyari dompet Haji Markum. Ternyata yang nemuin Pak Haji Hasan. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah berkat doanya. Bajunya bagus bajunya tuh. Kenapa? Bajunya bagus juga. Alhamdulillah. Tapi ini bukan baju sirko kan? Ini mereknya apa ya? Kayaknya kabel. Agak beli maksudnya. Agak beli. Alhamdulillah. Ya, sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah Ustaz. Ustaz sehat juga. Alhamdulillah. Istri sehat istri. Oh selalu. Oh gitu. Kan selalu berdoa minta kesehatan. Alhamdulillah. Nah saya nggak ngerepet-ngerepet kok. Alhamdulillah sehat. Oke, saudara iman nih, alhamdulillah ya sudah ada Ustaz Zaki yang sudah lama nggak bersua dan alhamdulillah hari ini bisa bersua. Kemudian nanti banyak cerita yang mungkin barangkali bermanfaat nih buat kita ya, Ustaz Zaki. Kemudian di sebelahnya ada penulis buku yang masya Allah bisa mengalahkan penulis yang sudah senior. Masya Allah. Ada Abi Hasan. Assalamualaikum Abi Hasan. Waalaikumsalam. Sehat ya Bi ya? Alhamdulillah sehat. Sudah berapa kali naik cetak Bi? Baru tiga. Tiga masuk 4? Belum. Masya Allah. Insya Allah. Katanya saya dapat apa tuh WA dari bukan WA, ada pertanyaan dari para sedulur ya lewat channel saya. Ustaz Asep, saya lagi nyari buku kedua itu Abi Hasan gitu. Emang lagi nulis? Iya lagi nulis dia bilang gitu. Terus apa judulnya? Judulnya itu Mencari Jodoh di Waktu Tua katanya. Buat siapa? Saya bilang coba saya tanya. Buat siapa gitu ya? Habis sehat Bu ya? Alhamdulillah. Oke, ini juga sudah lumayan ya, udah berapa abad juga gak ketemu. Hari ini ketemu, Masya Allah. Ini adalah hari yang sangat spesial ya. Amin. Kemudian sebelah kanan kita, ya tentunya nggak bakal asing lagi ada Patung. Assalamualaikum Patung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sedulur. Kalau Patung insya Allah aman, sehat selalu ya. Oke, sedulur beriman, nih hari ini topiknya sih mungkin kesana kemari ya karena ini sudah lama nih nggak ada silaturahim, jadi kita akan coba gali saja. Nah dari sekian pembicaraan kita mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi ya. Oke, Gurunda, mungkin saya akan mulai bertanya, nanti yang lain boleh lah ya. Gurunda, ini saya mau bertanya, kan kalau misalnya jodoh itu kadang-kadang
jodoh itu katanya dia akan sampai nanti sampai jauh, mungkin sampai meninggal atau sampai surga. Apakah benar seperti itu? Nah, terus kalau misalnya nih ada seseorang yang ternyata di tengah jalan putus tuh, apakah itu gimana tuh? Iya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan bagus sekali. Selama ini orang itu kalau sudah nikah dipikir udah sampai meninggalnya pun harus dengan itu. Harus, saya tekankan harus. Sebenarnya jodoh itu saya melihatnya dari perkataan Allah, yaitu sekufu. Oke, sekufu ya. Jodoh itu sekufu. Nah, sekufu inilah orang jarang paham. Sekufu itu bisa selevel apanya, ya imannya, selevel apanya, semuanya itu dilihat dari begitu. Contohnya, seorang wanita berzina akan berjodoh dengan Berzina juga. laki-laki berzina. Seorang wanita yang solehah akan ketemu dengan laki-laki yang soleh. Itu sekufu maksudnya. Tapi dari kalimat inilah kita kembangkan untuk memahami. Sekufu menurut Allah belum tentu sekufu menurut otak kita. Yang menurut Allah itu gimana? Contoh, kita menikah namanya. Nah, pada waktu kita menikah, itu kan sebenarnya kita menikah itu bukan dari Allah ngomong kepada kita, itu jodohmu, kan belum tentu seperti itu. Tetapi kita yang menginginkan wanita itu atau laki-laki itu menjadi jodoh kita. Sebenarnya kan itu. Dari mana wujudnya? Dari nafsu. Oh. Nafsu mana? Mata, keinginan, pangkat, jabatan. Walaupun dia dari keluarga baik, jabatan baik, fisiknya juga baik, itu kan nafsu awalnya. Walaupun sebenarnya nafsu yang diturunkan itu baik, ya, dari keluarga baik, kemudian juga dari ibadahnya juga baik, kemudian dari fisiknya baik, seperti itu. Nah, itu tetap saya kategorikan nafsu tetepan. Walaupun ada keinginan. Nah, di titik itulah nanti Allah itu kalau sudah namanya berjodoh atas izin Allah menikah nih. Ya. Nah, itu nanti dua-duanya ini akan menuju Allah atau tidak. Nah, perjalanan inilah itu yang akan bisa menjadikan orang ini akan terus berlanjut sampai kakek nenek, sampai salah satu dipanggil oleh Allah Ta'ala atau salah duanya. Dipanggil oleh Allah Ta'ala. Nah, tapi dipanggil oleh Allah Ta'ala sampai kakek nenek belum tentu itu juga sekufu. Tapi dipaksakan karena apa? Karena sudah menikah. Karena apa? Karena sudah punya anak. Karena apa? Karena banyak hal. Saya malu kalau saya pisah. Itu kan karena nafsu. Karena punya anak itu kan nafsu juga nih. Sehingga nanti di dalam pernikahan itu malah banyak mudarat kalau sudah nggak cocok umpamanya. Sehingga itu bisa merusak iman salah satunya yang merasa tertekan. Nih, kemudian yang lain adalah kalau memang pada saat dia menikah, kemudian dalam perjalanan dia itu berhijrah dua-duanya, tapi dalam berhijrah salah satunya itu nggak kuat. Yang satu hijrah beneran, yang dulunya sering dugem umpamanya, akhirnya berhijab, pakai hijab, pakai niqab dan sebagainya. Kemudian yang satunya masih belum bisa. Nah, itu ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Kalau memang yang satu udah hijrah baik, yang satunya itu malah main-main, Berpura-pura hijrah. berpura-pura hijrah, ini kan sudah nggak sekufu namanya. Tapi kalau sama-sama sebetulnya membangunnya untuk dakwah nih. Tapi kan kadang-kadang di dalam dakwah itu juga ada perbedaan pendapat segala macam sehingga menimbulkan kerenggangan bahkan akhirnya putus. Apakah itu juga tidak sekufu lagi? Iya. Karena banyak atribut di situ yang menjadikan nafsunya yang ingin menang. Contoh, kalau mamanya kita laki-laki sebagai imam, istri mau ikut orang tua atau ikut suami? Bisa jawab. Suami. Nah, ya jelas. Kalau istri mau ikut orang tua mau gimana? Selesai. Nah, selesai kan? Itu yang namanya nafsu. Padahal ada syariat yang menuntun istri itu harusnya ikut suami. Walaupun dalam perjalanannya ini mencari Allah, mencari loh ya.
belum saya katakan lurus, mencari loh, semua kan mencari Iya, ya, iya, iya. dari semua hal. Bisa aja kayak umumnya kita dakwah itu sebenarnya mencari Allah sebenarnya. Mencari Allah untuk kita kerjakan setiap hari akan menjadi amal-amal soleh kita. Baru mencari, belum ada yang hebat, belum. Istri kita juga mencari Allah gimana, makanya suami istri itu berlomba-lomba dekat sama Allah Ta'ala. Nah kalau dua-duanya itu masuk semua di situ, itu namanya sekufu ya begitu. Kalau memang ada pendapat, di mana pendapat itu keluar dari syariat, nah itu kelihatan tampak sekali. Jadi itu yang dinamakan bahwa bisa aja pisah. Contoh yang kemarin itu Inara dengan Virgon mamanya di titik itu, kemudian Desta dengan istrinya siapa itu? Natasha. Natas Rizky, Ya, Natasha Natasha Rizky Rizky. mamanya. Itu karena memang seperti itu. Yang satu udah mencoba kuat, yang satu hewes, gak jalan-jalan kan. Mau nanti mamanya salah satunya yang memisah itu malah yang dia itu tidak mengenal Allah memisah, biarin nggak apa-apa. Karena memang Allah itu sekufu, itu kuncinya kalau saya. Jadi bukan masalah berjodoh, tapi sekufu. Berarti sekufu itu juga harus dipelihara ya. Artinya Betul. tidak hanya di awal sama nih sekufu, tapi terus menerus harus Seiring sejalan berarti ya. Iya, karena pada saat mamanya sekufu, udah baik, sholat, tahajud dan sebagainya. Ini mamanya di tengah jalan, ini sama diperbaiki. Tapi ini yang laki-laki ini belok nih. Mau Atau yang perempuan yang juga. perempuan belok nih, laki-laki dulu nah nanti bingung Ustaz. Yang laki-laki dulu belok nih. Iya. Belok kemudian main-main perempuan. Siap. Kemudian ketahuan nih. Nah, tinggal perempuannya bagaimana? Ikut belok. Ikut belok, nerima atau bagaimana? Sebenarnya kan seperti itu. Atau perempuannya begitu belok. Bagaimana laki-lakinya mau nerima? Kalau memang mau nerima silahkan, mau di ini ya silahkan, tidak ada persoalan menurut saya. Oke, Ustaz. Itu kan tadi berbicara tentang public figure ya, artinya para artis lah yang memang sangat mudah kelihatan. Nah, apakah hal ini juga bisa terjadi kepada para ustadz, para kiai, para tokoh agama? Bisa nggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Jadi istilahnya kalau saya amati, cuma biasanya kalau pada ustadz, kiai atau tokoh agama ini biasanya nggak bisa. Tapi menekan di satu sisi biasanya. Contohnya? Saya mau nikah lagi nih, Bu, Umi. Biasanya gitu. Oh, ini kan stres nih istrinya. Kan itu mau ngamalin hadis sama Al-Quran. Iya, tapi kan dilihat dulu istilahnya. Kalau memang si laki-lakinya ini dia mau menikah karena matanya, itu kan beda, Ustaz. Walaupun ustadz. Saya nggak melihat Ustaz itu jabatan kayak menteri. Oh, siap. Siap. Saya tidak melihat seorang Ustaz itu jabatan kayak menteri. Iya. Menteri ada yang salah, ada yang benar. Iya, sama. Kita sebagai pendakwah sama, ada yang salah, ada yang enggak, ada yang ini. Sama, semuanya sama. Cuma kalau menteri itu pada tanggung jawabnya, kalau ustadz itu pada pribadinya sendiri, plus dia harus bertanggung jawab tentang mulut dan ilmunya yang harus dia bertanggung jawab. Allahu Akbar. Nah, makanya pada saat seperti kita ini diizinkan dakwah oleh Allah Ta'ala, saya cerita diizinkan dakwah, mau apa kita? Kalau melihat di depan itu ada pilus, ada kinclong, ada macam-macam, itu mata kita mau kemana? Ke depan maksudnya. Iya. Mas ada yang Apalagi kalau kita lihat ini kok 3 kali saya ngisi di situ, itu di depan saya mulu. Pilus semua ini. Iya, pilus, pipi halus. Sehingga kita mereka-reka sendiri, kali dia suka sama saya. Kan begitu. Bertanyalah seorang itu kepada panitia yang duduk di depan tadi, yang jilbab hitam siapa ya? Nah, mulailah itu kasak kusuk WA. Nah, itu dari mana? Kan selama ini yang saya tahu itulah senang itu biasanya dari mata. Mulainya ya. Mulainya itu dari mata, kemudian otak kita bekerja, setan itu manas-manasi begitu lah. Nah, tinggal dia mau bagaimana. Nah, disitulah mulai dia mau menikah karena nafsu, atau dia menikah sunnah Rasul yang memang disuruh oleh Allah Ta'ala. Kan beda nih. Siap. Nah, disinilah kalau menurut saya tetap itu biasanya ada. Cuma kalau
di level kita itu sebagai pendakwah biasanya ada yang tertekan. Biasanya tertekan itu maksudnya ya si yang pendakwahnya itu nanti kalau kamu mengizinkan kamu masuk surga. Dalilnya itu. Oke, makasih banyak Ustaz. Nih, kebetulan nih sedulur ini kan ada tokoh agama nih, ada pendai gitu. Dalam menyikapi fenomena sekarang yang terjadi nih kan, masalah cerai, kemudian apa namanya itu poligami. Bukan balik pantai. Kebetulan kan Kiai juga nih berada di front, di depan gitu kan. Yes. Ini gimana pendapat antum tentang fenomena yang saat ini terjadi? Tentang jilbab hitam tadi ya. Kalau jilbab hitam itu ada temennya. Jilbab putih. Lambang kesucian. Kalau jangan cari yang hitam berarti kan? Oh iya, jangan cari yang hitam. Jadi pertanyaannya sesuatu yang fenomenal. Ya, saya tidak mengomentari masalah banyaknya artis atau siapapun. Karena yang namanya perceraian atau poligami itu bisa menimpa siapa saja. Yang perlu digarisbawahi bahwasanya hidup ini bukan punya kita. Kalau punya kita tentunya kita berharap sesuatunya baik-baik saja. Tapi karena hidup ini punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersyukur dan bahagia menerima qadarullah yang Allah tetapkan kepada kita. Nah, masalah perceraian ya kan, berpisah, dua hati. Cukup saja 2 kursi. Jangan tambah kursi lagi. Ya, jadi perceraian sih begini, kan dihalalkan karena ada tujuannya, diharamkan karena ada sebab dampak akibatnya. Itu guru saya yang ngajarin, Ustadz Danu. Ustadz Danu itu luar biasa, Ustadz yang ada di hati kamu. Wah, minum dulu. Biar santai. Lanjut ya. Jadi namanya perceraian itu nggak usah digalauin atau nggak usah dipusingin. Memang qadarullahnya Allah sudah takdirkan seperti itu. Tapi jangan juga diciptain kan? Tapi jangan juga diciptain. Tetapi bahwasanya mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga itu kan kewajiban tidak hanya suami dan istri. Tetapi menciptakan situasi dan kondisi yang harmonis, itulah yang akan membawa rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Artinya apa? Kalau kita berbicara perceraian, tidak ada seorang suami atau istri yang hidup ingin bercerai. Tetapi situasi dan kondisi dalam perkawinan itulah yang pada akhirnya banyak menimbulkan perceraian. Nah, gitu. Ya, kalau masalah artis, kawin cerai, bukan kawin. Kalau kawin mah binatang ya. Kalau bahasa Islamnya itu kawin itu nikah. Iya. Jadi nikah juga ada singkatannya. Iya. Nikmat karena syahadat. Ya. Artis mau cerai ya silakan. Kiai, andaikan perceraian itu terjadi pada Kiai, sikap Kiai mau seperti apa? Sikap Kiai. Sikap antum itu begini ya. Kalau kita mengenal sosok katakanlah orang yang menyebarkan kepada kebaikan, tidak terlepas itu seorang dai atau bukan, tidak terlepas itu seorang kiai atau bukan, kita harus bisa mensikapi dari sisi yang lainnya. Yang namanya dai, ustadz itu kan manusia biasa. Kita nggak pernah tuh yang namanya minta dipanggil dai atau ustadz. Itu cuma bonus saja. Bonus yang pada akhirnya menjadi beban. Kenapa? Figur kita itu figur yang selalu diperhatikan orang. Kayak artis dong ya. Nah, tetapi walaupun seorang figur yang diperhatikan oleh orang lain, bukan berarti itu orang akan terlepas dari sebuah masalah termasuk perceraian. Oke. Kan banyak orang, kok Ustadz bisa cerai? Padahal tahu agama. Ya itu sekali lagi, bahwa ideologi pemikiran seorang Ustadz itu merupakan pemikiran ideologi yang memang datangnya dari Allah. Sekarang bagaimana kita mensikapi? Nah, gitu ya kan. Hidup ini bukan kita, ya. Jadi yang namanya dai, ustadz juga bukan manusia yang sempurna. Lagi mencari kesempurnaan. Nah, makanya bisa jadi kiai pun 2 atau 3 atau 4 nah, biar sempurna.
Tapi kalau istri 3 aja lah ya. Nah, kalau bicara istri memang harus 3. Kalau bicara istri, Iya, ya 1 Iswan. 2 isu, 3 Kalau sendirian tidak ada istri, itu namanya ismi. Isin. Benar. Satu ada apa sih? Poligami. Iya. Nah, poligami itu beda dengan poligambreng. Kalau poligami berdasarkan syariat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau poligambreng yang dikedepankan bukan poligami tapi nafsu daripada manusianya sendiri. Makanya orang yang nafsu melakukan pernikahan atau perkawinan beda dengan orang yang berpoligami secara sunnah yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajib guys, ini baru nih Ustaz Zaki. Ya, baru kali ini nih ceramahnya itu lurus gitu. Makhluk biasa. Dan wajahnya kelihatan tegang banget gitu. Iya. Masya Allah. Ya gimana? Ngomong-ngomong nih, bisa kan kadang-kadang kiai itu diundang di acara pernikahan. Pasti kan kiai itu akan menyampaikan bahwa jadilah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kan begitu udah pasti. Nah, menurut antum sakinah mawaddah warahmah itu kayak apa? Iya, oke. Kan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, andara sakinata fi qulubil mu'minin, menciptakan, menjadikan ketenangan bagi seluruh umat manusia. Tetapi menjadikan ketenangan bagi umat manusia itu ada cara. Jadi caranya menikah. Nikah. Nikah akan mendekatkan diri kita kepada baiti janati, rumahku adalah surgaku. Baiti janati syaratnya 4. Satu, Laki yang soleh atau suami yang soleh. 2, Auladuhu abroror, anaknya benar. 3, Ketiga, kulatuhu solihin, bergaul dengan orang-orang soleh. Kayak kita nih sekarang nih, alhamdulillah kita tidak menyatakan diri kita soleh, tidak. Tapi setidaknya kita berusaha untuk cinta kepada orang-orang soleh. Lalu yang keempat, wariskuhu bil biladi, rezekinya cukup. Walaupun saat ini saya datang ke bengkel hati cuma tempe, rujak, kopi, tapi alhamdulillah Pisang-pisang di sini. pisang. Itu berarti rezekinya mencukupi. Nah, itulah yang namanya sakinah mawadah warohmah. Sakinah ketenangan, mawadah kecintaan yang memang berdasarkan Allah punya kasih niat dorongan. Warohmah penuh cinta dan kasih sayang. Tetapi cinta dan kasih sayang itu terlepas dari hati yang selalu berkata lemah lembut. Makanya guru sering ngajarin sama kita. Babima rahmati minallahi lintalau. Itu kata-katanya Ustadz Danu yang selalu memberikan kita inspirasi. Lintalahum, cinta dan kasih sayang. Kita nggak boleh benci, kita nggak boleh seujud. Nah, begitu. siap. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki keluarga sakinah mawaddah warahmah yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila dalam vlog ini banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.